Dia tidak penjilat. Kata saya tidak penjilat, saya berkata penjilat. Saya juga tidak percaya dengan Anda. Anda siapa? Anda siapa? Jokowi hadir Anda siapa? Anda itu terpidana. Anda itu siapa? Saya tidak percaya dengan Anda kemarin yang jangan tujuh gitu. Kenapa orang keberatan? Mengatakan Anda siapa? Anda siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu Risman kan? Ya. Ya udah. Ayo. Pak Bentor lanjutkan. Kau merendahkan orang bagaimana? Kau mengatakan Bambang Tri itu Anda siapa? Saya tanya, dia akan saya. Dia Bambang Tri. Dia tidak penjilat. Kata saya tidak penjilat, saya berkata penjilat. Dia Kembali saat lagi Bapak Amin, saya bersuara. Prof. Abdul Mukti, kalau Anda memang benar-benar jujur dan sesuai dengan cabut pernyataan ini dan kemudian dengan demikian Gibran itu tidak memenuhi syarat lagi dan dia layak dimakzulkan. Udah. Ya, When the 6 month. When the 6 month. Lo lihat di sini, When the 6 month. Lo lihat di sini. Lo lihat di sini. He doesn't know about English. Di sini. When the 6 month. What 6 month? What 6 month, man? What 6 month? 3 years. 3 years. You tell 6 month. 5 semester. Oh, Gibran just 6 month. Kita memahami hukum itu adalah itu syarat minimal, ya. Gibran memasukkan S1, otomatis SD, SMP, SMA gugur. Kalau memasalahkan S1-nya, ya. Terus di situ kalau jangan berhenti pada undang-undang pemilu, undang-undang keputusan PKPU, ya, PKPU 2023 situ bunyi kalau yang lulus dalam negeri itu cukup legalisasi ijazah, fotokopi, cap stempel. Itu yang terjadi dengan Pak Jokowi kan. Kalau lulusan luar negeri yang sederajat itu harus keterangan. Keterangan dari mana? Dari institusi yang berwenang, yaitu kementerian. Ya. Saya sudah bertemu dengan orang yang sekarang menggantikan Dr. Sutanto ini. Jadi saya, Bu Kurnia, itu sudah ketemu, satu lagi Dr. Resbon sudah ketemu ini. Dan Dr. Sutanto mengatakan, ini adalah surat pertama dan satu-satunya di negeri ini. Tidak pernah ada yang namanya surat keterangan dari berkas yang tidak lengkap. Gibran Raka Buming Raka itu tidak punya syarat, 10 syarat yang ada pada syarat-syarat ini, Dirjen Dikdasmen. Syarat-syaratnya jelas, termasuk raport 3 tahun berturut-turut ketika SMA. Dia nggak ada syarat itu. Ya. Yang katakan siapa tadi? Sebentar. Ini yang katakan Dr. Eko Susanto. Jabatannya apa? Sesmin Sekretaris Dirjen. Ada pernyataan tertulis? Ada rekamannya. Kalau ada pernyataan tertulis, kasih tahu dong. Jangan ngocos dulu. Ini Anda tuh nggak punya data. Saya ketemu orangnya langsung. Saya ketemu orangnya langsung. Ini dua orang ini kenapa mengganggu terus ya? Iya. Kasih kesempatan ngomong. Kasih kesempatan Satu lagi yang ngomong. penting. Informasi yang baik ke publik. Ini surat ini dipakai pada saat dia pencalonan wali kota. Oke, yang tanda tangan waktu itu Sesdirjen namanya Dr. Sutanto. Sekarang ketika dia maju wapres, yang tanda tangan siapa itu? Hanya kepala subbagian tata usaha. Orang subbagian tata usaha melegalisir. Harusnya dia ambil lagi surat keterangan ini. Nggak bisa legalisir surat keterangan kok dilegalisir. Ijazah itu dilegalisir boleh. Surat keterangan kok dilegalisir. Jadi jelas, sekali ini nggak bisa dibantah. Gibran tidak punya ijazah SMA. Tidak ada. Dan barusan, ini paling baru. Barusan dikatakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 di pembicaraan kebudayaan kemarin pada saat menghadapi pada saat memperingati Sumpah Pemuda. Pendidikan tuh harus urut. Mau sekolah di luar negeri, sekolah di dalam negeri itu harus Jawani, harus Indonesian. Pendidikan tuh harus urut. Semua yang ada di situ termasuk wakil rektor UGM hanya bisa nunduk-nundukin. Ya, clear dikatakan kemarin. Jadi harusnya kita juga tahu, Pak. Ini sedikit saya spill ya. Jadi itu adalah acara yang bagus. Jadi perlakuannya tidak sama ijazah dengan surat keterangan. Oh enggak, lain banget. Tidak bisa ijazah kok surat keterangan. Dan surat keterangan, bentar nanti dulu. Surat keterangan ini memang ngaco. Dia nggak ketemu. Gua ngomong aja lu ngacoin gue kok. Saya ketemu langsung dengan Dr. Eko Susanto. Ketemu langsung dengan Pak Awang yang itu ada di Kementerian Dikbud. Saksinya Bu Kurnia, ada juga Dr. Suruh buat surat dong. Ada juga. Udah, sebentar lagi akan ada semua. Udah ada. Dan nanti ini juga salah. Dia mengakui surat ini tidak ada dan tidak pernah ada. Jadi dia mempertanyakan ini dan sebentar lagi tergantung. Prof. Abdul Mukti, kalau Anda memang benar-benar jujur dan sesuai dengan
cabut pernyataan ini dan kemudian dengan musuh demikian aja. Gibran itu Cari tidak lawan memenuhi lagi. syarat lagi dan dia layak dimakzulkan. Udah, saya clear aja. Dan satu lagi yang paling gampang, Mbak. Tolong tampilkan data ini ya. Jadi pemerintah saja bingung. Gibran itu yang benar pendidikannya Dewan apa? Pendidikan ya. Mau Kita keluarkan soal- yang versi Ya, lulus dari S1. KPU. Versi Oke, bisa ini dibuka di plasma. versi Udah selesai. Bradford yang kacau karena Bradford nah ini MDIS katanya kan, katanya kan. Ya. Dan ini juga nggak sesuai. Kerjasama Inggris dengan Ini nggak MD sesuai. Singapura. Ini nggak sesuai. Jadi data di Dirjen Dikdasmen dia masuknya itu, bro. 2005. Jadi nggak sama lagi UTS. Dan UTS itu nggak ada sampai dengan 3 tahun. Ini hanya lembaga Saya bisa kursus. jelaskan itu. Hanya lembaga. Udah, Ini saya kami sebentar lagi akan dapat resmi ya. Saya akan dapat Dari langsung KPU. dari UTS, Pathway. dari Saya state. jelaskan itu. Pathway itu, ini yang clear. PT Ya. itu hanya Matrikulasi. matrikulasi. Iya, mak- untuk Saya masuk jelaskan 12 itu. bulan. Masuk S1 Dan dis. orang yang nganter Gibran Saya di Australia Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dani. Kalau kita melihat bagaimana debat panas hampir baku hantam Rismon Sianipar dengan Andi Aswan ya. Andi Aswan ini adalah wakil ketua umum Jokowi Mania, teman-teman. Jadi ketuanya itu adalah Noel ya. Kemudian Noel ini kan sudah di penjara ya, ditangkap KPK. Sekarang Andi Aswan ini ya yang selalu hadir di acara debat. Kalau kita melihat teman-teman memang sangat sengit sekali ya, hampir baku hantam antara Andi dan Rismon ya. Ini terkait dengan ijazah Pak Jokowi teman-teman ya, yang kemudian menjadi kegaduhan ya, yang ada ujungnya. Ya, kita tahu bahwa para termul ini ya membabi buta ya, untuk mendukung Jokowi dalam segala hal ya, segala situasi apapun. Ya, termasuk dengan perdebatan-perdebatan di ruang publik. Ya, kalau kita melihat memang berdebat di rakyat bersuara acaranya Aiman, teman-teman, ini memang menjadi sorotan saat ini ya, karena dianggap provokator ya, dianggap tidak memberikan edukasi dan sebagainya. Dan banyak juga yang menganggap ini ya, supaya ditutup acara ini teman-teman ya. Ya menurut saya memang benar juga teman-teman. Ya jadi acara seperti ini ya acara yang benar-benar harusnya ditutup ya. Karena membuat kegaduhan ya. Semua kan kita serahkan kepada pihak berwajib. Semua kita serahkan pada pihak kepolisian teman-teman yang bisa menangani ini dengan baik sehingga tidak ada perdebatan-perdebatan. Jadi ruang publik bersih dari hal-hal yang seperti ini. Kemudian masyarakat bisa dapat edukasi, bisa tenang, tidak terprovokasi, tidak terpecah belah, ya kan? Walaupun ijazahnya yang digugat adalah ijazah Pak Jokowi, teman-teman. Jadi masyarakat hanya melihat hasilnya saja, ya kan? Dan apalagi saat ini kita disuguhkan dengan berbagai macam jenis perdebatan yang luar biasa, kan? Ya, kita sangat sayangkan lah ya hal-hal yang seperti ini terjadi. Tapi apapun itu ya kita harus akui ya supaya pembuktian ya cepat-cepat masuk persidangan. Rismon dan kawan-kawan membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu ya silahkan. Kemudian Pak Jokowi kalau membantah juga silahkan. Dan yang mengambil keputusan adalah hakim ya yang menentukan semua itu palsu, semua itu asli ya kan, ya itu adalah hakim nanti Bapak Hakim yang akan mengatakan ini asli, ini palsu. Bagaimana menurut kalian?